Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Saya Maslan bin Abdul Aziz, guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah ini. Hari ini akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kurikulum 2013 dan juga BDR atau belajar dari rumah. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Semoga kalian selalu sehat dan tetap mematuhi anjuran atau protokol COVID-19. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, ini adalah materi tentang kurikulum atau pengenalan kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian pasti sudah mengerti atau sudah pernah mengenal istilah pelajaran, materi, guru, tenaga pendidik, ya semua itulah yang namanya atau unsur dari kurikulum. Kurikulum menurut para ahli adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan oleh suatu lembaga pendidikan yang diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode pendidikan. Berarti program pendidikan oleh sekolah yang diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode pendidikan, misalnya 1 tahun pelajaran, itulah namanya kurikulum. Lalu apa itu kurikulum 2013? 2013 maksudnya tahunnya yang 2013, karena kurikulum ini lahir pada tahun 2013 menggantikan kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum yang sebelumnya namanya KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini diatur oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Jadi sekolah berhak untuk mengatur seperti apa jalannya kurikulum di sekolahnya masing-masing. Tetapi tahun 2013 sudah muncul kurikulum yang baru penggantinya, yang selalu ada perbaikan dan lebih baik, yaitu kurikulum 2013. Selain kurikulum 2013 dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebelumnya pernah ada yang namanya kurikulum berbasis kompetensi KBK, kalau tidak salah itu tahun 2000. Lalu ada kurikulum 1994, kurikulum 1984, kurikulum sekolah dasar, dan banyak lagi. Negara kita sudah sering sekali berganti kurikulum. Tapi saat ini tahun 2013 sudah mulai diluncurkan kurikulum yang baru, sampai tahun 2020 saat ini kurikulum 2013 terus mengalami perkembangan, terus direvisi dan semakin lama semakin baik. Selanjutnya yaitu dalam kurikulum 2013 ini yang sangat membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama itu tentang mata pelajarannya. Dalam kurikulum 2013, mata pelajarannya itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok A. Di dalamnya ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, itu perbedaannya, ada budi pekertinya. Kalau untuk di KTSP hanya pendidikan agama Islam misalnya, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik. Tapi untuk kurikulum 2013 pendidikan agama sudah ada penggabungan dengan budi pekerti. Karena anak-anakku bukan hanya diajarkan agama saja, tetapi juga tentang budi pekerti. Nah, itu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP. Lalu di kurikulum 2013 pelajaran selanjutnya ada PKN, pendidikan kewarganegaraan. Dulunya sebelumnya itu di KTSP namanya PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan kurikulum-kurikulum sebelumnya juga pernah dinamakan sebagai PMP, pendidikan moral Pancasila. Sekarang sudah dihapus Pancasilanya, jadi tinggal tertulis pendidikan kewarganegaraan pada kurikulum 2013. Selanjutnya mata pelajaran yang sama dengan KTSP, yaitu bahasa Indonesia tetap, matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS, semuanya sama namanya saat di KTSP maupun di kurikulum 2013. Di kelompok kedua atau kelompok B, mata pelajarannya ada seni budaya.
pada kurikulum KTSP, seni budaya itu dikenal sebagai SBK atau seni budaya dan keterampilan. Tapi saat di kurikulum 2013 atau sering disingkat K13, dia dipisahkan, keterampilannya dipisahkan menjadi mata pelajaran sendiri yang namanya prakarya. Sedangkan seni budaya menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada mata pelajaran PJOK, atau kalian bisa pernah mengenalnya sebagai penjas atau penjas orkes. PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Mata pelajaran selanjutnya yang saya bilang tadi ada prakarya, yang dulu pernah disebut sebagai kerajinan atau keterampilan tangan dan kesenian, KTK. Itu dulu pernah ada di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Saat ini dia sudah berdiri sendiri, mata pelajarannya prakarya, sudah terpisah dari seni budaya. Lalu ada mata pelajaran mulok. Mulok ini kepanjangannya muatan lokal. Ini pelajarannya tergantung dari satuan pendidikan masing-masing. Mau seperti apa? Apakah bisa bahasa daerah, bahasa Tidung misalnya di tempat ini, bahasa Dayak, atau ada juga yang menggunakan misalnya Tinkom atau TIK, pembelajaran Tinkom. Itu biasanya memasukkan dalam mulok untuk kurikulum 2013. Baik, jelas ya anak-anakku sampai di sini. Kita lanjut. Apalagi perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Nah, kita bandingkan dua saja dulu. Kurikulum yang sebelumnya dengan K13 saat ini. Kurikulum sebelumnya KTSP, unsur penilaiannya hanya menilai unsur pengetahuan saja. Anak-anak hanya disuruh memahami saja. Artinya hanya aspek pemahaman saja yang ditekankan. Tapi untuk kurikulum 2013, penilaian itu menjadi 3 aspek. Aspek yang sangat penting, yang pertama adalah sikap. Aspek sikap sekarang sangat dipentingkan di K13 karena kita tahu bahwa sekarang itu sudah banyak kasus-kasus yang melibatkan krisis moral. Anak-anakku, tata krama, karakter dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk di sikap itu sudah mulai ditekankan di kurikulum 2013. Nah, di situ nanti akan dibagi lagi, dia akan dibagi menjadi 2. Nanti akan saya bahas selanjutnya setelah ini. Lalu aspek yang dinilai yang kedua adalah pengetahuan, sama di KTSP. Tetap pengetahuan anak-anakku akan dinilai. Yang terakhir keterampilan. Nah, ini aspek penting juga, dianggap penting karena anak-anakku biasanya bukan cuma bisa memahami, tapi bisa membuat atau melakukan sesuatu. Disitulah aspek keterampilan dianggap sangat penting menjadi penilaian di kurikulum 2013. Ya, sudah jelas ya anak-anakku. Kalau untuk di KTSP hanya ada aspek pengetahuan di penilaiannya. Kalau untuk di K13 ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu perbedaan yang sangat mencolok atau sangat identik dari kurikulum 2013. Sekarang kita masuk di yang pertama, sikap. Seperti apa sih itu sikap? Apanya yang harus dinilai sikap? Ya, sikap ada 2 aspek yang dinilai: sikap spiritualnya dan sikap sosialnya. Kalau spiritual yaitu berkaitan dengan hubungan anak-anakku dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu sikap spiritual. Apakah dia bertakwa, beriman dan bertakwa, dia berdoa, dia mengucapkan salam, dia toleransi, seperti itu. Sedangkan untuk sosial adalah mengenai sikap anak-anakku terhadap manusia ke manusia yang lain. Manusia ke manusia yang lain. Berarti sikap anak-anakku terhadap gurunya seperti apa, sikap anak-anakku terhadap teman-temannya seperti apa, sikap anak-anakku di rumah terhadap orang tua, terhadap orang
lain dan masyarakatnya itu sikap sosial yang dinilai. Penilaiannya di K13. Lalu bagaimana dengan pengetahuan? Kalau pengetahuan, instrumen penilaiannya itu ada beberapa. Nah. Yang pertama penugasan. Kalian pasti sering mengenal dengan kata PR atau tugas. Ya, ini sangat mengena di kepala kalian, saya yakin itu. Setiap sudah pembelajaran diberikan tugas untuk menguji apakah kalian benar-benar paham dengan apa yang telah disampaikan oleh gurumu. Selain tugas saat itu juga biasanya diberikan PR atau pekerjaan rumah. Itu semua namanya penugasan. Itulah yang akan dinilai oleh gurumu. Selanjutnya ada yang namanya PH. Kalau untuk di KTSP dulu kalian mengenalnya sebagai ulangan harian. Biasanya saat satu KD atau satu bab materi pembelajaran sudah selesai, kita atau anak-anakku akan minta, Pak, kapan ulangan harian? Nah, kalau untuk K13 sekarang sudah direvisi namanya penilaian harian. Nah, kata ujiannya saja yang diganti jadi penilaian. Lalu untuk di setiap 3 bulan sekali ada penilaian PTS atau penilaian tengah semester. Nanti di akhir semester di setiap 6 bulan sekali ada namanya PAS atau penilaian akhir semester, dan di akhir tahun pelajaran ada penilaian akhir tahun atau PAT. Selanjutnya aspek keterampilan. Ini bagaimana anak-anakku bisa membuat sesuatu, menyusun sesuatu atau melakukan sesuatu. Skills kalau bahasa Inggrisnya. Kalian akan dinilai bagaimana mempraktekkan sesuatu. Misalnya di bahasa Indonesia bagaimana kalian berpidato. Kalau bahasa Inggris bagaimana kalian mengungkapkan ungkapan terima kasih misalnya dalam bahasa Inggris. Apakah pengucapannya bagus, intonasinya bagus dan sebagainya. Itu namanya praktek. Lalu ada namanya produk. Ada suatu hal atau ada suatu benda yang kelihatan. Misalnya bunga ini adalah produk. Kalian di seni budaya atau di kerajinan misalnya, kalian diminta untuk membuat produk dari bahan daur ulang. Nah, jadilah seperti ini. Nah, inilah namanya produk. Itulah yang akan diberi nilai oleh gurumu. Itu bukan di pengetahuan, tapi di keterampilan. Lalu ada namanya proyek. Proyek ini penilaiannya agak lama karena dia bertahap. Ada dulu uji coba, setelah itu nanti ujung-ujungnya akan membuat kesimpulan. Misalnya pembuatan tempe, kan itu tak langsung jadi, nah. Ada tahap-tahapnya dulu. Nah, itu penilaian proyek. Yang terakhir adalah portofolio. Portofolio itu kumpulan tugas-tugasmu dijadikan satu, nah akan diberi nilai oleh gurumu. Apakah nilainya sangat baik, cukup, kurang, atau buruk? Ya, inilah unsur yang sangat membedakan dari penilaian atau K13 dibandingkan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada 3 aspek, diingat baik-baik nak ya, karena kalian akan melakukan ini di kelas. Kalau saat ini belajar dari rumah, tetap ada penilaian seperti itu. Meskipun agak berbeda sistemnya. Kalian di rumah, gurumu di sini tetap akan dinilai. Tetap diberi tugas, tetap disuruh buat produk, sikapmu saat pembelajaran daring bagaimana, tetap semua dinilai. Nah, cuma sistemnya saja berbeda. Nanti akan saya bahas di materi selanjutnya, yaitu belajar dari rumah. Sampai di sini saya rasa baik-baik saja, sudah lancar semuanya, sudah jelas. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu belajar dari rumah. Sering disingkat BDR. Apa itu sih Pak? Sering betul saya dengar BDR. BDR itu apa Pak? BDR itu singkatan dari B-nya untuk belajar, D dari, R itu rumah. Berarti BDR itu adalah belajar dari rumah. Ya. Kalau sistem pembelajaran sebelum pandemi COVID-19 ini, kalian datang di sekolah, kontak fisik, salaman dengan gurunya, lalu tatap muka di dalam kelas. Kalau saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, karena pandemi atau COVID-19, penyakit corona ini, mau tidak mau ada yang namanya program belajar dari rumah. Kalian itu ada di rumah, tapi gurumu juga ada di rumah atau ada di sekolah, mempersiapkan pembelajaranmu via virtual. Virtual itu maya, tidak kelihatan. Kalau yang di kelas
itu kelihatan, kalau ini virtual. Ya, bisa disimpulkan kalau program pembelajaran PDR itu adalah program pembelajaran yang dilaksanakan tanpa kontak. Kita tidak saling lihat, kita tidak saling sentuh, kita tidak saling sapa secara langsung. Tetapi kalian, guru kalian ada di sekolah atau di rumah, tapi kalian tetap ada di rumah. Berarti kita sama-sama menjaga kesehatan masing-masing tanpa harus bertemu secara langsung. Ya, itu juga ada dikenal namanya work from home. Kalau untuk gurumu work from home atau WFH, bekerja dari rumah. Kalau kalian study from home atau SFH, belajar dari rumah. Selanjutnya, untuk belajar dari rumah, karena kita tidak bisa kita mengingat kondisi atau situasi saat ini, ada dua mode atau ada dua cara. Ada yang namanya daring dalam jaringan atau sering disebut online, dan ada yang namanya luring atau luar jaringan, sering disebut luring ya, atau offline. Kalau untuk daring seperti saat ini, kalian melihat video saya upload ke YouTube, saya kirimkan linknya ke kalian, kalian mengklik dan menontonnya via YouTube, itu namanya daring. Kita memanfaatkan jaringan internet, jaringan HP, seluler, untuk bertemu secara virtual atau maya seperti ini. Bisa kita melakukan video conference menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Webex, dan sebagainya. Ada banyak aplikasinya. Nah, andai jaringan internet kita di tempat ini bagus dan di tempat kalian bagus, kita bisa uji coba semuanya, biar anak-anakku bisa semuanya. Lalu ada juga yang namanya kelas maya, menggunakan aplikasi Google Classroom. Itu akan lebih enak lagi. Materinya sisa guru mau upload ke internet, nanti kalian sisa download, sisa kerja, nanti kirim kembali ke internet, gurumu akan bisa mendownload ulangnya atau mengunduhnya secara langsung. Lalu yang kedua, modanya adalah moda luring atau offline. Ini dengan cara yang namanya, yang pertama home visit. Gurumu atau ada salah satu dari teman guru atau yang ditugaskan datang ke rumahmu dengan memperhatikan tetap protokol kesehatan ya, pakai masker dan juga jaga jarak. Kalian diberikan tugas yang sudah dicetak, diberikan saat ini. Setelah itu nanti ada suatu saat akan dijemput kembali tugasnya. Seperti teman-temanmu yang luring saat ini, kalian daring. Kalau teman-temanmu luring, sudah diantarkan materinya, nanti 3 hari ke depan dijemput kembali. Itu namanya luring via home visit atau kunjungan ke rumah. Ada juga bisa kita menggunakan alat elektronik yang lain, contohnya televisi. Ada TV edukasi di TVRI. Itu sudah ada jadwalnya dibagikan, bisa kalian cari di internet, bisa kalian tanyakan, nanti akan saya bagikan juga kalau memang kalian membutuhkan itu. Kalian bisa nonton di TVRI, bisa mendengar radio lewat Radio Republik Indonesia RRI. Semua itu luring atau offline. Jelas anak-anakku ya, sampai di sini ada dua mode, daring dan juga luring atau offline. Selanjutnya materinya saya rasa sampai di situ, tidak usah banyak-banyak karena kalian akan membuat kesimpulan dari materi ini. Ingat, buat kesimpulan dari apa yang saya katakan tadi, yang penting-penting saja, poin yang penting saja. Ya. Saya tunggu ya, saya tunggu, dan tetap semangat, jaga kesehatan, berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertemu segera bertatap muka di sekolah ini dengan keadaan yang sehat semuanya. Dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan saya di video ini, saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak. Semoga kalian bisa memaafkan, kita bisa segera bertemu. Dan saya rasa untuk materi saya sudah cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.